Kali ini kita ditemani oleh pupuk dinosaurus. Oke, sekarang bawa bayam itu, kalau bayam putih yang untuk disayur seperti ini. Semacam ini. Sedangkan yang untuk keripik itu lebih besar. Lebih besar. Ini minuman apa khas ini? Tuh Bang Narji, jangan diminum. Nanti kalau diminum bisa tumbuh di dalam perut. Ini bibit bayam. Kalau maunya agak cepat jalannya, nah agar merata. Oh, gitu. Lagi. Sabar. Habis. Itu modalnya hampir 13.000 per garit ini. Modalnya cuma 13.000 loh. Berarti dari 13.000 ke 75.000 itu kalau secara persentase itu lebih dari 200% ya. Ya. Indonesia adalah negara yang subur. Kalau kita sendiri yang tidak melestarikan tanah kita untuk dijadikan ladang pertanian, siapa lagi? Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para penonton channel Abang Narji, ketemu lagi bersama gue, Abang Narji si Juragan Lahan. Oke, kali ini kita ditemani oleh pupuk dinosaurus. Oke, sekarang kita sudah berada di Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor. Nah, di belakang saya ini terhampar luas pohonan yang dikonsumsi oleh Popeye, si pelaut. Bayam. Bayam dalam bahasa latinnya yaitu Amaranthus spp. Nah, kita akan menemui seorang petani yang sudah berkecimpung puluhan tahun dengan tanaman bayam ini. Nah, sebelum kita ketemu dengan petaninya, sedikit pengetahuan buat lu semua abang-abangan gue, Ade dan gue ya. Bahwa bayam itu ada beberapa jenis. Ada bayam merah, ada bayam hijau. Nah, bayam hijau juga ada jenisnya. Ada bayam yang untuk sayur seperti ini nih. Ada juga bayam yang untuk dijadikan sebagai keripik, nah, atau gorengan. Nah, bayam itu banyak sekali fungsinya ya, abang-abangan gue, adik-adian gue. Salah satunya meredakan radang tenggorokan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah anemia, dan juga bisa mencegah untuk perkembangan sel-sel kanker. Tapi ada sedikit informasi buat lo abang-abangan gue, adik-adian gue, bahwa mengkonsumsi bayam seperti ini nih, kalau dari kita mulai mencabut sampai dengan dimasak, jangan sampai lebih dari 5 jam ya. Karena itu efeknya juga kurang bagus, karena bayam yang sudah dipetik lebih dari 5 jam itu akan mengandung sedikit kandungan racun. Artinya bisa mengurangi kadar oksigen di tubuh kita. Resikonya amat tinggi. Oke, abang-abangan gue, adik-adian gue, langsung aja yuk kita menemui Kang Endi. Dia adalah ketua kelompok tani di Cibung Bulan dan dia juga seorang RW di sini. Wah, kayaknya bakal seru nih ya. Kita bisa menari-nari di ladang bayam seperti ini. Oke, Popeye mencari olive. Wah, adanya Brutus. Abang-abangan gue, adik-adian gue, kali ini kita akan meliput pertanian di wilayah Bogor dan ditemani oleh pupuk dinosaurus. Pupuk dinosaurus ini adalah pupuk organik yang bukan hanya ramah terhadap lingkungan, tapi juga pupuk yang mempunyai fungsi itu adalah melestarikan bumi. Kalau terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, memang hasilnya secara spontan itu kelihatan lebih cepat hijau. Tumbuhannya lebih cepat tinggi, tetapi efeknya nenek moyang kita sudah menitipkan tanah kepada kita
anak cucu kita tidak bisa menikmati karena pupuk kimia itu juga banyak unsur negatifnya, merusak kebaikan-kebaikan yang ada di tanah. Tetapi dengan menggunakan pupuk dinosaurus, kita selain memanfaatkan kesuburan bumi juga melestarikan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, jadi para petani sekalian, dalam bertani gunakanlah pupuk dinosaurus. Pupuk dinosaurus pilihan tepat, hasil berlipat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kang Di. Oh iya. Sehat? Alhamdulillah, Bang Narji. Aduh. Alhamdulillah. Dengan siapa Bang Narji ke sini? Aduh, saya mah emang niatnya saya datang sama teman-teman kru dari Abang Narji. Oh, Kesini iya. itu pengen silaturahmi yang pertama. Amin. Yang kedua itu pengen nanya-nanya tentang bayam. Wah, berapa luas ini lahannya? Alhamdulillah Bang Narji. Mengenai sayuran di Kampung Bubulak, Desa Ciyujung, Kecamatan Cibung Bulang itu memang mayoritas para petaninya 99,9% para petani sayuran. Wah, salah satunya bayam ya. Salah satunya bayam yang diunggulkan dan kangkung yang diunggulkan di daerah sini, Bang Narji. Nah, sekarang gini Kang Di, kita bicara iya, apa? tentang bayam. Ah. Bayam itu di sini banyak yang ditanam itu bayam merah, bayam hijau atau bayam yang untuk keripik. Nah, kalau mengenai di tanaman bayam, khususnya di Kampung Bubulak, Bang Narji ya, kebanyakan itu bayam sayur, bayam putih. Ini bayam putih contohnya ya. ini bayam putih, Ini bayam ya, sayur. Bayam sayur. Kalau bayam buat bahan keripik, contohnya semacam ini. Tuh ya. Nah, contohnya semacam ini. Ini abang-abangan gue, adik-adik gue ini. yang pengen tahu ya Kang Di ya, Ah. bahwa bayam itu kalau bayam putih yang untuk disayur seperti ini, Semacam ini. sedangkan yang untuk keripik itu lebih besar. Lebih besar. Dan Bedanya apa nih, cara nanamnya, cara metiknya? oh iya, atau beda. Jelas beda Bang Narji. Kalau bayam untuk sayur, dipetiknya langsung habis Bang Narji. sampai ke akar-akarnya? Sampai ke akar-akarnya semacam ini. Habis semua, nanti setelah dicabut, dicangkul baru lagi. Kalau bayam untuk bahan keripik, dipotong. Nah, setelah dipotong 15 hari itu sudah kepotong lagi. Sudah bisa tumbuh lagi? Sudah untuk bisa tumbuh konsumsi? lagi. Oke, sekarang Kang Di, Ya, ini ada nggak lahan yang lagi siap untuk ditanam atau bibitnya ada? insya Allah ada. Ada. Insya Allah Oke. siap. Boleh belajar nggak saya cara Silahkan nanamnya? Bang Narji, silahkan. Oke. Kalau untuk Bang Narji, apapun sok mangga. Jadi Kang Di gini loh, ini bayam yang untuk panen ini dari mulai menanam benih sampai dengan panen berapa hari nih bayam putih? Kalau bayam putih dari mulai kita semai benih, paling lambat itu 20 hari. 20 Dari hari. angka 18 hari sampai 20 hari. Berarti ini sekali panen udah ganti pohon baru. Betul. Kalau yang ini mulai dari menanam benih sampai dengan memotong untuk dijadikan keripik itu berapa hari? Nah, kalau bayam untuk bahan keripik dari mulai kita tanam atau dipindahkan. Nah, kan kalau bayam ini kita semai dulu. Setelah disemai ukuran sebesar ini dipindah Bang Narji ya. Pindah lahan? Dipindah lahan. Kenapa? Atau dijarang-jarangin agar lebar daunnya. Oh, Nah, ada teknik kalau sendiri ya? bayam ini kan rapat. Mm-mm. Kalau bayam ini dikasih jarak. Nah, agar daunnya lebar dan cabangnya juga banyak. Oh. Nah, umurnya itu setelah ditanam sampai panen paling lama 25 hari. Itu paling lama pertama. Tahap pertama, tahap keduanya 15 hari udah dipanen lagi. Satu pohon itu bisa berapa kali panen? Sampai kita ganti dengan pohon berikutnya. Nah, kalau mengenai satu kali tanam sampai habisnya itu bisa 15 kali motong Bang Narji. Oke, nah sekarang gini Pak Endi, kita sebelum praktek menanam, saya mau nanya nih, Sok mangga. ini udah layak panen belum? Udah. Tapi kok belum dipanen? Nah, yang ini udah, yang ini sebentar lagi diambil. Pengambilan bayam kalau memangnya embunnya belum habis atau belum kering, itu kurang bagus. Pengetahuan ya, buat lo Nah, abang-abangan gue, ada-adaan kalau gue. Ini berarti kan masih ada embunnya Ada nih. embunnya. Karena belum pada datang yang ambilnya, karena embunnya masih ada. Kenapa tuh Kang Endi? Ya, kalau embunnya masih ada, nanti keikat, kecampur ke dalam ikatan, itu nanti busuk. Nah,
Kalau sudah kering itu tidak jadi masalah. Bagus. Berarti sekarang yang manen juga emang belum datang karena Belum embunnya datang. belum habis. Betul, Bang Narji. Berarti gini Kang Indi, sebelum kita panen sambil nunggu yang datang, kita nanam dulu yuk. Sok Bangga. Di mana Kang Indi nanamnya? Boleh di mana aja. Nah, Kang Indi, ini lahan yang untuk siap ditanam benih bayam. Nah, lahan ini memang untuk persiapan mau ditanaman bukan benih bayam ya, bayam potong yang bahan untuk keripik. Oh. Bisa. Atau juga ditanamin sawi. Bisa. Berarti sekarang ini kita menanam bayam dulu ya. Silahkan. Yang sekarang kita tanam ini bayam putih atau bayam putih, Bang bayam Narji. putih. Ini bayam putihnya. Nah, ini sebelum menanam saya mau tanya dulu nih. Ini pupuk yang digunakan organik kan? Nah, yang digunakan pupuk sama saya selain dari pupuk kandang atau juga namanya itu saya pakai organik. Nah, yang organik itu kan ada beberapa macam Bang Narji. Nah, ada sejenisnya beberapa macam lah. Ada cerma juga, ada yang lain-lain juga kan organik. Nah, kebetulan saya menggunakan organiknya organik dinosaurus. Wow. Alhamdulillah sebelum Bang Narji memberikan info pupuk organik dinosaurus, saya lebih dulu Pak. Wah, tos dong kalau gitu. Nah, ini. Jadi begini Kang Indi ya, buat abang-abangan gue, adik-adikan gue, pupuk dinosaurus itu adalah pupuk yang bukan hanya untuk menyuburkan tapi juga melestarikan bumi. Karena bumi yang kita pijak, yang kita manfaatkan untuk bertani ini nanti akan lestari dengan menggunakan pupuk dinosaurus. Nah, ini ada contohnya nih Kang Indi nih. Nih maaf ya, ini pegang buat keripik. Nah, itu. Ini abang-abangan gue, adik-adikan gue, ini di tangan saya pupuk cair organik dari dinosaurus. Jadi pemanfaatannya juga sangat efektif. Yang ini digunakan untuk 15 liter air. Yang ini untuk 60 liter air. Itu kan efektif banget ya. Berarti kita bisa dengan menggunakan yang ini atau menggunakan ini, itu kita bisa bertani seluas bisa sampai dengan ribuan meter. Dan intinya dari dinosaurus ini adalah kita bisa melestarikan bumi. Oke, Kang Di, kita mulai nanam yuk. Boleh Bang Narji, boleh. Nih Kang Di, kita lihat tanamannya subur karena sudah menggunakan dinosaurus ya. Sudah. Nah, Kang Di. Oh ya, ini minuman apa khas ini? Bang Narji, jangan diminum. Nanti kalau diminum bisa tumbuh di dalam perut. Karena ini kalau basah bisa numbuh. Ini apaan nih? Nah, ini bibit bayam. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, yang lu tahu bayam itu udah disayur, udah jadi keripik, tapi sebenarnya benihnya itu semacam ini. Ini kan bijinya ya? Iya. Nah, ini untuk berapa meter nih? Nah, kalau sebanyak ini untuk 3 lahan beginilah ya, 3 petak begini, 3 petak. Nah, sekarang Kang Di, kita praktikin cara nanamnya aja yuk. Boleh. Ini lahannya udah siap tanam ya? Udah siap tanam. Sudah diproses, sudah dikasih pupuk. Udah. Kemudian juga ini kemarin dari panen ke diolah lagi nih berapa hari? Dari panen sampai diolah itu sampai 22 hari. 22 hari. Karena panennya 20 hari, ngolahnya 2 hari. Nah, jadi jumlahnya 22 hari. Yuk kita mulai yuk. Ya boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. caranya begini Bang Narji. Nah, Bang Narji megang dulu gini. Nah, ini bibit bayam ya. Iya. Nah, sok saya tuangin di situ. Nah, diaurin. Nah, aurinnya begini. Nah, nih. Nah, begini diaurinnya. Begini terus Bang Narji. Nah, kalau ngaurnya agak cepat jalannya. Nah, agar merata. Gitu. Lagi. Masih ada nih. Lagi. Wah, kalau saya mah numpuk ya. Iya, jelas numpuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu rapat Bang Narji. Gini nih cepat. tuh. Nah, langsung jago saya tuh. Nah, itu baru pintar. Wah, begitu cara nanam mudah bayam. ya. Dan setelah kita proses penebaran benih, ada proses penyiraman nggak? Ada dong, Bang Narji. Kalau memangnya belum disiram, belum terhitung. Nah, kalau setelah disiram terhitung sehari 2 hari. Karena bayam ini kalau sudah disiram nanti kan basah. Lalu kan udah basah itu bengkak ya. Nggak lama numbuh. Kita coba menyiramnya sekarang. Silakan Bang Narji. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, kayaknya gue makin banyak ilmu ya tentang perbayaman ini. Yang pertama tadi kita udah tahu jenis-jenisnya. Yang kedua itu kita udah tahu cara menanamnya. Sebentar. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengolah tanah ini, menebar benihnya,
Dan ternyata kalau lu punya lahan cuma segini nih, kalau dihitung halaman rumah di perumahan juga segini paling sekitar 50 meter. Itu ntar kita tanya ya, dengan lahan 50 meter ini bisa menghasilkan berapa banyak yang dihasilkan pada saat panen. Nah, udah disiram sekarang. Nah, sekarang nyiramnya begini Bang Narji. Ada caranya lagi. Tidak boleh satu-satu. Oh, Kalau satu-satu tangan jadi pegal, nanti timbulnya rematik. Nah, encok. Nah, kalau dipikul begini, sebanyak apapun insya Allah kuat. oke. Nah, setelah ditanam, setelah disebar, baru disiram begini. Begitu. Saya praktek sekarang, emang Pak Endi doang yang bisa. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Nah, sok. Habis. Dikit amat ngisinya. Takutnya keberatan. Oh, ntar makin pendek saya ya. Nah, nanti Oh. pondok, cek Pak orang Sunda mah gitu. Setelah pondok kan kurang bagus. Berarti udah segini aja kan? Udah. Sampai dengan nunggu Dibiarkan panen. nanti jam 5 sore disiram kembali Jam 5. agar jangan kering. Berarti Nah, sehari 2 kali siram. 2 kali siram. Begitu udah mulai tumbuh seperti yang di depan itu tuh, 1 kali siram. 1 kali siram Iya. pagi atau siang atau sore? Sekitar kisaran jam 8 siang. Pagi jam 8 pagi disiram. pagi. Nah, Kang Endi, saya mau tanya nih. Ya, boleh. Kalau lahan 1 larik gini nih, 1 petak itu saat panen berapa banyak berapa ikat? Tentang penghasilan ini ya. Iya. Nah, kalau bicara penghasilan dari 1 petak ini nih, Bang Narji, ini kan bukan di kilo kalau bayam. Kalau bayam diikat, ya, ikatannya sebesar ini, sebesar tangan. Boleh praktek dikit nggak? Boleh. Kita ngambil yuk. Ini Nah. aja ada. Nah, Pak Endi, Ya. ini kan sekarang kita praktek memanen ya. Nah, tadi kan nyemai udah, nyangkul juga udah, nyiram juga udah. Sekarang tinggal panennya. Nih kebetulan juga embunnya udah mulai habis Udah nih. habis, mulai habis. Udah embunnya. boleh. Ya, Nah, sekarang ya. saatnya kita panen. panen. Siap. Kita langsung cabut aja kan? Nah, cabut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, dicabut aja. Ih, enak banget kalau Kang Endi mah. Oh gitu. Krek, krek, Karena krek, saya udah biasa, Bang krek, 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 Narji. krek, krek, krek. Nah, Bayam, ditutup tanahnya begini. tanahnya kita buangin. Diikat semacam ini ikatannya ya. Sebesar tangan. Nah, kira-kira sebesar tangan lah ya. Nah, lalu pakai tali juga. Nah, begini Bang Narji. Wih, Nah. langsung bisa saya gini tuh. Nah, nggak begitu jauh berbeda ya. Nah, diikat. Nah, udah aja ikat. Mungkin kalau ngikat mah mudah ya. Gampang lah. Apalagi ngikat perasaan perempuan, saya paling jago Kang Oh Endi. gitu. Oke. Tapi kalau yang sudah bergelut sekian puluh tahun dengan yang baru lain ya Bang Narji. Hasilnya apa? Ya kenapa dong? Kalau saya daunnya hampir merata tuh. Heeh. Agak kelihatan batang-batangnya ya. Tuh. Ini punyanya Pak Endi, ini punya saya. Nah, tapi sama aja bayam. Harganya sama. Kang Endi, Ya, satu ikat ini berapa? satu ikat ini di tempat ya di sini ya. Heeh. Nah, di sini atau juga di penampungan sayuran di depan tuh. Heeh. Nah, harga sebesar ini Rp500 Bang Narji. Sekarang lagi anjlok. Lagi anjlok ya. Lagi anjlok. Memang ini mudah-mudahan aja nggak lama kondisi seperti ini ya. Amin. Ini 500, tapi harga normal berapa biasanya? Harga normal standarnya Rp750. Rp750. Nah, Nah, ini standar dari sekian banyak ini Kang Endi, Heeh. dari proses nanam, Heeh. pemupukan segala macam, itu untungnya berapa persen? Untungnya kalau berbicara untung ya, nah sebesar ini kan modalnya hampir 13.000 ya. 13.000 rupiah. Mendekati 13.000. Dari 12.700 sampai 13.000 modalnya. Dari mulai pupuk, Heeh. tenaga kita juga setiap hari ya. Terus pupuk Nosaurus juga itu modalnya hampir 13.000 per garit ini.
Abang-abangan gue, adik-adikan gue modalnya cuma 13.000 loh. Nah, yang kita bisa jual dari satu larik gini? Nah, kalau kita ambil segarit ini dapatnya 100 ikat. 100 ikat begini. 100 ikat berarti 100 sekitar 7.500 ya. 100 ikat kali 750 berarti 75.000. 75.000. Berarti dari 13.000 ke 75.000 itu kalau secara persentase itu lebih dari 200% ya. Ya. Abang-abangan gue, dan gue ternyata untung menanam bayam itu lebih dari 200% ya. Dari modal kepada hasil penjualan. Ke depan bahwa pertanian bayam itu akan tetap bertahan, bahkan lebih maju lagi gitu. Lebih maju, keinginan saya lebih maju lagi. Mudah-mudahan datangnya kru Bang Narji ke Kampung Bubulak Desa Cijujung lebih meningkatkan para petani sayuran saya. Iya. Itu yang saya harapkan. Terutama semangatnya ya. Nah, semangatnya itu. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, lu para petani milenial, yuk, petani itu jangan dimulai berpikir bahwa bertani di hari tua, tapi mulainya di saat lu muda, tenaga lu masih kuat, kita mulai bertani. Bertani itu sangat menjanjikan, dan kita tahu Indonesia adalah negara yang subur. Kalau kita sendiri yang tidak melestarikan tanah kita untuk dijadikan ladang pertanian, siapa lagi? Jangan pernah kita mengeluh kalau pertanian kita itu ini impor, itu impor, kalau kita sendiri tidak mau memulai untuk memproduksi. Nah, Kang Endi, Ya. terima kasih banyak. Amin. Dan ini ada kenang-kenangan dari kita, Kang Endi. Nah, Us, ini pegang Us, ini kenang-kenangan buat ente nih Us, biar ente kuat. Nah, ini ada kaos cocok untuk bertani, ini dari pupuk dinosaurus. Nah, saya juga menghimbau kepada para anggota kelompok tani bonsai, dari mulai sekarang yuk kita mengalih ke pupuk dinosaurus. Kang ini terima kasih banyak ya. Semoga panjang umur, sehat, petani di sini makin makmur, lahannya makin subur. Dan yang paling penting bukan saat ini kita nikmati, tapi juga anak cucu kita nanti. Betul, Bang. Jadi sebelum gua tutup, yuk sama-sama para petani, sebaiknya kita menggunakan pupuk dinosaurus, pilihan tepat, hasil berlipat. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Kang Endi, makasih banyak ya. Iya, Bang Narji, Abang.